Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, sebelum Bunda bercerita tentang desa asal-usul desa Sumbersari, anak-anak sudah tahu asal-usul desa Sumbersari? Belum ya? Belum. Nah, sekarang Bunda PAUD mau bercerita tentang asal-usul desa Sumbersari. Dengarkan ya. Dengarkan anak-anak ya. Diceritakan pada zaman dahulu berawal dari Kesultanan Giri. Setelah Mojopahit jatuh, pusat pemerintahan Nusantara berpusat di Demak. Adapun kasunanan-kasunanan di bawah Kesultanan Demak, termasuk Kasunanan Giri, Kasunanan Derajat, dan Bonang yang berada di Tuban. Berawal dari berdirinya Kasunanan Giri, terdengar kabar dari mulut ke mulut, katanya setelah datang utusan yang membawa Islam, ajaran Islam yang mendapat tugas dari gurunya untuk menyiarkan ajaran Islam ke arah barat, yaitu Kademangan Lamongan. Ternyata yang menyiarkan ajaran Islam itu adalah Hadi, seorang pemuda yang berasal dari Dusun Cancing, dan beliau berguru pada Sunan Giri. Pada waktu itu di Lamongan sendiri sudah ada kenduru. Kenduru itu setingkat camat. Nanti kalau Hadi ini diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam ke arah barat dan di situ sudah ada kenduru, maka Hadi ini diberi pangkat Ronggo. Ronggo itu adalah Wedono. Setelah kabar menyebarnya ajaran Islam, sampailah pada kedua tokoh kejawen di Kademangan Lamongan yang bernama Basar dan adiknya bernama Sajal. Khawatir kalau ajaran seluhurnya dimusnahkan, mereka merasa terusik dan tidak tenang dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Hadi. Supaya tidak berbenturan, akhirnya Basar dan adiknya Sajal pergi meninggalkan Lamongan. Mereka berdua menuju ke arah selatan, berjalan menyusuri jalan setapak dengan perbekalan seadanya. Sesampainya di Mantub, Basar dan Sajal terus berjalan ke arah selatan dan memutuskan untuk singgah sementara di Babatan. Di situ mereka masih merasa tidak tenang karena sewaktu-waktu utusan Ronggo Hadi ini berjalan ke selatan. Akhirnya dari Babatan mereka menuju ke arah barat dan mereka menemukan sebuah kendung yang sekarang berada di desa Tambar. Kendung itu apa, Nana? Ayo, kendung apa? Kendung itu adalah sebuah sendang yang airnya mengalir jernih ya. Setelah bermukim lama dan punya banyak keturunan di situ dan juga banyaknya pendatang dari luar yang berdatangan, maka mereka memutuskan untuk memilih salah satu pemimpin di antara mereka berdua. Basar berkata, "Adikku, daripada di sini kita berdua merasa tidak enak seperti gagak rebut pencoan, bagaimana kalau kamu mencari tempat lagi yang bisa kamu tempati bersama keluargamu?" Sajal menjawab, "Baiklah Kanda, saya akan mengalah. Saya akan mencari tempat yang bisa saya tempati dengan keluargaku dan anak keturunanku nanti." Maka karena Sajal merasa yang lebih muda, akhirnya beliau mengalah untuk pergi dari desa tersebut menuju ke arah utara. Sampai pada akhirnya Sajal menemukan tempat yang saat itu benar-benar berupa hutan belantara. Melihat ada pepohonan yang rindang dan besar, Sajal pun ingin menghampirinya. Setelah dekat,
dilihat ada air mengalir yang jernih dari pohon pepohonan yang tersebut. Sambil melepas lelah, air tersebut dibuatkan kedungan yang sekarang dikenal dengan nama Sendang Gede. Karena melihat air yang jernih, Sajalpun dan keluarganya akhirnya memutuskan untuk membuat tempat tinggal di sekitar sumber air tersebut yang diberi nama Putuk Kali Seger. Akhirnya, lambat laun, anak turunnya Sajal ini terpencar. Ada yang ke timur sekarang menjadi Dusun Berjo, dan ada yang ke barat yang sekarang menjadi Dusun Sempur. Sebagian besar banyak yang memilih untuk ke Dusun Berjo, karena mereka lebih memilih untuk ke Berjo karena di Berjo banyak sumbernya. Makanya diberilah nama Sumberjo. Rejo itu yang artinya ramai atau banyak. Kalau Sempur, berhubung dusun tersebut pecahan dari keluarga Mbah Sajal, maka Dusun Sempur bergabung dengan Berjo, merupakan kerajaan dan Sempur menjadi dukuhannya. Sedangkan Dusun Bimo dan Klubuk dahulu merupakan desa sendiri dan merupakan desa kecil dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya. Maka pada tahun 1930 oleh Belanda dijadikan satu dengan Berjo dan Sempur. Karena menurut mereka kurang efektif, kebanyakan pamong tapi kurang wilayah. Nah, dari cerita tentang asal-usul Sumbersari, setelah dijadikan satu desa maka diberikanlah nama Desa Sumbersari. Loh, ini anak-anak makam Mbah Sajal ya. Ini berada di timur pemakaman umum ya, tepatnya di pojokan ya, pojokan. Anak-anak sudah tahu ya? Sudah pintar. Demikianlah anak-anak cerita dari Bunda PAUD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi di pagi hari, paling enak pakai sambal terasi. Kebiar literasi Bunda PAUD Sumbersari, semangat berprestasi meraih mimpi. Ayo, sukses